la yughassalani wa la yusalla alaihima. Pasenani utawi ana mayit loro iku la yughassalani ora didusi karone. Wa la yusalla alaihima lan ora disolati dua mayit iku. Sapa sing ora didusi ora disolati? Asy-syahidu yaiku wong kang mati syahid fi ma'rakatil musyrikin ing dalem merangi wong-wong musyrik. Duduk perang saudara kayak model ruwet-ruwet pemberontakan podo Islami itu kalau yang ada yang mati bukan mati syahid yang kayak begini ini. Jadi mati syahid langsung dikubur gak usah disolati. Itu orang yang memang perang melawan orang musyrik, orang kafir. Nomor loro sing ora usah didusi, ora disolati, gandeng masih lek enggak didusi otomatis enggak disolati. Wasik tu bayi teragang. Apa jenenge? Lahir kecepatan ya mau. Prematur teragang. Alladzi rupane siktu lam yastahilla kang durung jerit, durung nyuwara. Sorihon halih bengok. Artinya lahir dalam keadaan mati. Kalau ono suaranya ya gak ubah. Jadi kalau lahir sudah dalam keadaan mati, itu enggak perlu enggak perlu dimandikan, enggak perlu disolati. Tapi tetap dikubur normal di pemakaman kalau bentuk mayitnya sudah utuh dan kemungkinan juga pernah sudah tiup nyawa karena umur 5 bulan, umur 5 bulan setengah, ya. Tapi terus kalau durung wujud menungso, keleler-keleler kempel ngono tok, itu enggak ada kewajiban apapun. Jadi tapi ya yang apik ya tetap duduk nanti diuruk gitu. Kalau dibuak ngono tok engko khawatir busuk terus akeh laler menimbulkan penyakit akeh set. Penjelasan li khabaril Bukhari krana hadis riwayat Imam Bukhari an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhudin bidafnihim, bahwa Kanjeng Nabi memerintahkan mengenai orang-orang yang gugur di perang Uhud, diperintahkan bidafnihim supaya mengubur mereka fi dimaihim bersama darah mereka. Berarti enggak usah disuceni, sak geti-geti iku dikubur. Walam yughassalu dan korban perang Uhud itu tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim juga tidak disolati. Berikutnya li hadis Tirmidzi karena hadis riwayat Imam Tirmidzi wa ghairihi dan yang lain an Jabirin dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiflu utawi bayi iku la yusalla alaihi tidak disolati wala yarithu dia tidak menerima warisan wala yurathu juga tidak diwaris hatta yastahila kecuali dia itu nangis berteriak mengeluarkan suara lahir urip ngono lho maksudnya. Nek lahir urip ya berarti dimandikan, dikafani, disolati. Lahir urip berarti ada hubungan waris.
Warawa dan meriwayatkan sapa Ibnu Majah an Jabirin radhiyallahu anhu qala mengucap si Jabir qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stahalla jika nangis berteriak bersuara asiktu bayi prematur sulliya alaihi maka dia disolati wa wurisa dan diwaris. Istahalla minal istihlal diambil dari masdar istihlal. Wa huwa makna istahalla istihlal adalah asyahu berteriak awil atos atau awil utos atau bersin wahing au harokatun atau obah gerak yuklamu yang bisa diketahui biha dengan adanya teriakan, wahing, wato, obah, apa yang diketahui hayatuhu bahwa bayi itu hidup. Wa yughassalul mayyitu witron hendaknya mayit itu dimandikan dengan hitungan ganjil. Dan yang harus ada itu harus air bersih. Pertama dikerucuk, terus setelah dikerucuk lalu disabun untuk menghilangkan bolot-bolot. Kalau neng kukunya ono ireng-ireng telaten, tidak ireng-irengnya khawatir menghalangi air. Ya kan? Saya pernah punya pengalaman memandikan bayi durung disunat. Kalau memang enggak bisa memasukkan air ke kuncup yang belum disunat, ya terpaksa diganti tayamum. Kalau itu enggak bisa, berarti enggak disolati, kasihan juga. Akhirnya saya mikir, nyun sewu, kan neng jurune kuncup kadang ono gudale kotor. Nah, carikan air hangat, terus pakai ceret ketika itu kurung sum cemprot coros. Pakai ceret air hangat terus kelucur ning kono. Ya kan? Berkali-kali kan gudalnya keluar kan. Nah, sampai kita yakin bahwa gudal di dalam itu bersih, terbasuh air sampai dalam-dalamnya juga. Nah, gitu Mas. Itu basuhan pertama, basuhan kedua pakai sabun, pakai itu. Setelah itu dibasuh lagi biar pakai air suci. Mulai ujung kepala sampai ujung kaki jangan sampai kelewatan. Dan itu basuhan yang menjamin sah. Jadi harus air bening. Seberapa ukurannya? Sampai banyu sing mili terbuang itu sampai bening. Kalau banyu yang terbuang sik budak berarti seakeh sabun ning awake. Terus dikerucuk sampai banyu sing mili iku bening. Itu cara memandikan. Nah, setelah itu kalau kepingin sunat tambahin sekali lagi, ditambahi wangi-wangi. Banyu dicampuri wangi-wangi, apa kapur barus apa dikerucuk nih. Itu kesunatan. Nah, yang kadang-kadang orang memandikan enggak ngerti, dari awal dicampuri banyu, dicampuri wangi-wangi. Sehingga dari awal mandi itu enggak sah. Karena dimandikan dengan air yang tidak suci mensucikan. Basuhan pertama campuri kapur barus. Basuhan kedua campuri sabun. Basuhan ketiga campuri kapur barus. Mana yang mutahhir? Tohir, mutahhir. Jadi hati-hati. Biar benteles terus disabuni, diresiki. Biar ngilai sabun, biar sampai bening. Kalau kepingin nambah lagi, monggo yang terakhir ditambahi wangi-wangi. Nggak apa-apa. Toh terakhir itu bukan untuk mengesahkan, tapi sekedar kesunatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu hendaknya ada fi awali ghusli di awal memandikannya sidrun daun bidara.
Nek ning Indonesia diganti daun kelor. Atau di apotek sudah ada obat-obatan yang itu memang untuk melemaskan organ tubuh mayit yang kaku. Kalau mati berjam-jam kan kaku, sikil kaku, nggak kena ditekuk. Nah basuhan pertama itu dicampuri obat yang kalau dikerucuk itu nanti pelan-pelan menjadi lemes kembali. Lek wong desa dicampuri kelor, ya. Termasuk kadang-kadang perlu dikebioi daun kelor campur banyu, kayak ngetokne susuk, kadang wong bendang payu rabi dipayak pasang susuk, dipayak payu-payu. Ya, itu pelan-pelan iso ditokne pelan dikebioi gawe daun kelor. Susuk paling mandi ya susuk Jepang. Ya. Cimat Jepang wis mandi kabeh. Emang wong desa wis duwe sapi, duwe sawah, terus duwe sekupi anyar wis payu wis. Iku cimat paling jos. Cimat bendang payu rabi. Mbah-mbah itu rata-rata golek calon mantu sing alim, sing ahlu sunnah, sing akhlake apik. Ganteng diterima, masih gak elek ya diterima. Wa fi akhirih, dan basuhan terakhir awal dicampur daun bidara biar lemes. Basuhan terakhir syai'un dicampur sedikit min kafurin dari kafur atau kapur barus. Berarti yang bersih suci basuhan yang mana? Pertama dicampur sidrun, terakhir dicampur kafur. Yang suci mensucikan basuhan yang mana? Basuhan yang tengah. Ngerti ya? Basuhan tengah karena itu menentukan keabsahan harus sampai bening. Dalam menunjukkan ala dzalika atas ketentuan-ketentuan itu ma hadis rawa yang telah meriwayatkan sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Ummi Atiyah riwayat dari Ummu Atiyah al-Ansariyah qalat mengucap si Ummu Atiyah dakhala masuk alaina menemui kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu, sedangkan kami sedang memandikan putrinya Kanjeng Nabi. Jadi anak perempuannya Nabi wafat, sahabat yang memandikannya. Apa instruksi Nabi kepada ibu-ibu, ibu mudin perempuan yang bertugas memandikan putrinya Kanjeng Nabi? Bu, irislna basuh olehmu ha putriku salasan 3 kali basuhan, pokoknya ganjil. Kalau enggak 3, au khamsan atau 5, au aksar atau lebih dari 5, berarti biro? Bukan 6, tapi itu 7. Au aksar atau lebih banyak mindalika dari 5 kali. In ra'aitunna jika kalian memandang perlu ditambahi sampai 7 kali. Bimain dicampur air wasidrin dan daun bidara. Waja'alna dan taruh olehmu bu fil akhirati di basuhan yang terakhir. Basuhan terakhir lah. Ditaruh apa? Campur apa? Kafur atau sini kapur barus. Au syai'an min kafur atau sedikit dari kapur barus. Terus cara memandikannya, gerujuk sikilise, sisi badan yang kanan dulu. Wabda'na dan dahulukan olehmu bu bimaya minihinna sisi bagian yang kanan bimaya miniha wa mawadhi'il wudu, dahulukan organ-organ wudu. Berarti yang dibasuh dulu apa? Wajah, tangan, usap kepala, kaki. Itu pun dahulukan yang sebelah
kanan. Ini Mas, halus banget cara Nabi membimbing memandikan mayit. Nah, saya suatu ketika ngaji di Ngawi, Jogorogo. Di sana ada sekeluarga ikut golongan tertentu yang aneh-aneh, anjing halal, sembarang halal itu. Terus, tapi akhirnya pas saya pengajian ke sana, sekeluarga itu kembali masuk NU, kembali NU lagi. Kenapa? Kecewa karena ketika ada ibunya atau siapa mati, tim jenazah dari kelompok itu cara memandikannya dikerucuki karo timbo, jadi kayak guyang sapi bang. Anaknya kecewa, gak dalil-dalilan pokok milo NU maneh. Dalilin di karo pokok milo NU maneh. Kan begini ini, lembut halus. Bu, didahulukan yang organ wudu, dahulukan yang kanan, gitu loh. Witron maksudnya adatan mufradan, bilangan ganjil. Sitrun waraqun madquq, daun yang sudah ditumbuk dihaluskan. Linau'in minas syajar, bagi suatu jenis pepohonan. Kafur itu kumamun nakhli, kembang-kembangnya kurma kalau di sana itu. Zahru, kembangnya kurma dikeringkan terus ditumbuk wangi. Wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Wa yukaffanu, hendaknya dikafani si mayit fi salasati aswabin, dengan 3 lapis baju bidin yang putih-putih. Laisa fiha qamisun, yang di sana tidak ada gamis, wala imamatun, tidak ada serban. Maksudnya andai mengkafani dengan 3 lembar 3 helai kain, itu 3 helai kain full. Kalau zaman pengen nambahi baju yang biasa nggih sholat, itu enggak terhitung dari 3 kain itu. Nah, jangan-jangan wis mau wae serban, mau wae sarung, mau wae kelambi wis 3, ojo ngono ngawur ae. 3 itu yang kain kafan tok. Terus cara mengkafani itu bukan kok mayit diteleh ngene terus ngene, orang ngawur ae. Ini kain itu dipotong 3 kain, 3 potong 3 helai. Meja untuk menaruh kain itu sudah paling bawah diberi tali 3, atas, tengah, bawah. Nanu kain 3 lembar, 3 itu ditaruh di atas tali. Paham ya? Kalau kepingin nambah serban karena mungkin kenangan haji umroh, nah mayit ditaruh, plek, yang serbannya tadi ini, ya. Terus kain yang paling atas karek nelangkup ning ini. Sing api baru kain bawahnya telangkup nih mana, tapi kain bawahnya telangkup nih. Jadi ngafani itu mayitnya menengahi. Ora ubah. Aja dingenek-ngenek ngawur ae. Dikulung. Mayite wis ngene ae. Nggih ya. Wis 3 kain ditelangkepne kabeh ngene. Kan bawah tadi paling bawah tali dah. Nah, karek nalek. Ngene iku carane. Kalau memandikannya sah, mengkafaninya sah, tertutup, baru sah disolati. Dulu pernah ada sahabat Mus'ab bin Umair, compang-camping kain kafannya melarat dia, kalau dipakai untuk nutup kepalanya, kakinya buka, dipakai untuk nutup kakinya, kepalanya buka. Gimana? Nah yang penting nutupi bagian kepala.
perkara kaki buka sakilan apa ya apa, dicarikan rumputan alang-alang atau apa, terus bisa ditambah untuk membungkus bagian kakinya, baru disolati. Sahabat itu kadang kehidupannya kayak begitu. Pejuang luar biasa, wafat saja kain kafan nggak punya. Nah, di NU khawatir ada masalah masyarakat miskin, nggak mampu membeli kafan, akhirnya pakai gotong royong jamaah tahlil itu di samping apa namanya bedok gantian itu apa namanya arisan itu masih ada urunan kematian 1000 setiap tahlilan 1000. Kas kematian itu untuk apa? Kalau di lingkungan RT situ ada yang wafat, untuk biaya membayar gaji yang gali itu diambilkan dari kas kematian. Kalau bendosone rusak, perlu dielas atau apa, atau ganti bendoso baru, juga diambilkan dari kas kematian. Makanya saya pernah matur, barangkali sama enggak NU, enggak gelem tahlilan, terserah hakmu. Tapi mohonlah ikut hadir dalam jamaah tahlil, ikut urunan, ikut bayar kas kematian. Sehingga meskipun zaman enggak tahlilan, karena ikut urunan, nanti zaman nyun saya punya hak numpak bendoso itu. Iya. Dan andai makammu digali orang, terus biaya galiannya ngambil dari kas kematian juga hak juga. Nah kalau zaman alasan entah apalah, enggak NU atau apa, enggak gelem tahlilan, enggak gelem urun kas kematian, terus apa yang gelundung dewe, merepotkan orang kampung. Jadi untuk membayar yang gali diambil dari situ, dia enggak pernah urunan, ya, terus gimana gitu loh, merepotkan. Jadi saya enggak apa-apa lah sama enggak mau tahlilan sakarmu, tapi mbok yo ikut urunan, guyupi wong kampung. Boleh kadang wong kampung ono sing mutung. Jadi duduk ka urunan wonge. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mayit dikafani dengan 3 lapis. Dalilnya rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat mengucap si Aisyah kuffina dikafani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati aswabin bidin sahuliyah, dikafani dengan 3 lapis baju putih sahuliyah kang bangsa sahul, made in sahul itu Yaman. Laisa tidak ada fiha di antara 3 lapis 3 lembar kain itu kaumisun gamis wala imamatun juga tidak ada serban. Sahuliyah thiyabun bidun itu kain yang putih, naqiyatun bersih, la takunu illa minal qutni, dia tidak bisa dibikin kecuali dari kapas, harus terbuat dari kapas murni. Waqila dikatakan pula sahul itu nisbatun dinisbatkan ila baladin ke suatu wilayah daerah bil Yaman di negeri Yaman, berarti sahuliyah maknanya buatan negeri Sahul.
wa yukabbiru alaihi arba' takbirat. Oh, ini benar. Hendaklah orang membaca takbir alaihi untuk mensolati mayit arba'a takbiratin 4 kali takbir. Yaqra'ul fatihah ba'dal ula. Si musolli, orang yang sholat, hendaknya membaca fatihah setelah takbir yang pertama. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi mengkhabarkan wafatnya Raja Najasyi di hari raja itu mati di hari itu. Padahal durung sung telepon. Itu apa? Sananya Yaman itu apa yang kadang kekeringan kelaparan itu? Ethiopia jauh banget dengan Mekah ketika itu, dengan Madinah. Tapi anehnya di hari dia wafat, Nabi juga menghabarkan, mengumumkan ke sahabat, ayo kita mensolati Raja Najasyi. Hari ini dia wafat, sholat ghaib. Ini sekaligus menjadi dalilnya sholat ghaib. Nah, yang orang di luar NU kadang nggak mau sholat ghaib. Aneh banget ini, pakai telepon apa? Wes ono seluler ketika itu. Kharaja Nabi keluar ilal mushola ke tempat salat, fasoffa lalu Nabi mengatur sof bihim para sahabat, wa kabbaro arba'an dan Nabi takbir 4 kali. Paham ya? Ini dalilnya apa? Salat mayit itu takbir 4 kali, sekaligus mayitnya jauh, berarti salat ghaib. Salat ghaib itu kalau mayitnya di daerah lain, orang Singosari atau orang Pasuruan mati, sholati di Malang itu sholat ghaib. Nek ngasek podo kampung ini aja di ghaibi paranono ae. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Talhah bin Abdullah bin Auf, qala mengucap si Talhah, sallaitu aku salat khalfa Ibni Abbas, di belakang Ibnu Abbas, maksudnya menjadi makmum gitu loh. Radhiyallahu anhuma ala janazatin, mensolati janazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab, lalu si Ibnu Abbas membaca surat Fatihah. Selesai sholat, faqala Ibnu Abbas dawuh, liya'lamu annaha sunnah, agar mereka pada tahu bahwa kayak begini inilah sunnah, tuntunan Rasulullah. Tuntunan tentang apa? Salat mayyit. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, dan bersolawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Rawa telah meriwayatkan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i fi musnadi, dalam kitab Musnadus Syafi'i. Wan Nasa'i juga telah meriwayatkan si Imam Nasa'i bi isnadin sahih an Abi Umamah ibni Sahlin radhiyallahu anhu annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi, bahwa Abi Umamah akhbarahu mengkhabarkan kepadanya. Siapa yang mengkhabarkan? Rajulun, seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annas sunnata fis salat alal janazati, bahwa tuntunan Rasul mengenai salat janazah adalah an yukabbiral imam, hendaknya si imam membaca takbir, thumma yaqra'a bi Fatihatil Kitab ba'da takbiratil ula, lalu membaca Fatihah setelah takbir yang pertama,
bacanya siron halilirih, ojo banter salat mayit dadak auzubillahi minasyaitonirrajim. Jere mayit sewen. Fi nafsihi cukup didengar oleh dirinya sendiri, enggak usah banter-banter. Tsumma yusalli 'alan nabi, lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhlisa, hendaknya seorang atau imam mengkhususkan doa lil janazati untuk mayit fit takbirati dalam takbir-takbir itu. Enggak boleh sholat mayit tibain ndonga gaya awake dhewe. Kadung mayit ngenteni iki tepak wis. Ndongane aku. Dadak ndongane Allah njaluk rapi. Iki opo? Khianat. Kadung mayite seneng-seneng. Awas kon ra oleh mulih ra oleh nggo berkat. Wala yaqra'a, dan tidak perlu membaca Quran fi syai'in, di sesuatu yang manapun minhunna dari takbir-takbir itu, kecuali setelah takbir yang pertama. Tsumma yusallima, kemudian salam siron lirih fi nafsi, cukup didengar oleh dirinya, lek enggak ngimami. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalisah, hendaknya orang mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Fayaqulu, mengucaplah si orang yang mensolati itu, ngucap ye, Allahumma hadza abduk wa ibnu abdaik. Ya Allah, si fulan ini, siapa si fulan ini? Raulah. Tapi yang besok-besok. Besok les rapi, bojone papat. Ya Allah, si fulan ini hambamu, dia juga anak dari kedua hambamu. Kharaja min rauh, bukan ruh ya, kharaja min rauhid dunya. Si fulan itu telah keluar meninggalkan jembaring dunyo. Wa sa'atiha, yakni ya jembari dunyo. Wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha. Sedangkan orang yang dia cintai dan para kekasihnya tetap masih ada di dunia. Kasihan ya Allah, dia meninggalkan anak istri orang yang dia cintai. Kemana dia tinggalkan? Ila zulmatil qabri, pada kegelapan alam kubur. Wa ma huwa laqih, dan apa-apa yang dia akan mendapatinya. Muka-muka yang didapati bukan azab kubur tapi naimul qabri, kenikmatan kubur. Ya Allah, yang saya tahu dia KTP-nya Islam. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdak. Si mayit itu dulu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya engkau saja, wahdak. La syarikalak, sungguh tiada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan sungguh Muhammad itu hambamu dan rasulmu. Wa anta a'lamu bihi minna, engkaulah yang lebih tahu bihi tentang mayit ini, minna daripada kami. Allahumma innahu nazala bika, ya Allah, si mayit itu sowan pada panjenengan. Wa anta khairu manzulin bih, panjenengan sebaik-baik zat yang disowani. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, si mayit ini sekarang lagi membutuhkan kasih sayangmu, belas kasihmu. Wa anta ghaniyun an adzabih, sedangkan panjenengan tidak perlu mengadabnya. Damel apa Gusti diadab, lan apa sih perlu dia diadab. Betul salah. Wa qad ji'naka raghibina ilaik,
Sedangkan kami benar-benar datang kepadamu, datang itu mensolati jenazah itu, raghibina halih berharap ilaika kepadamu, syufa'a lahu juga dalam rangka memberikan pertolongan lahu kepada mayyit. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, jika mayit itu orang yang telah berbuat baik, fazid maka tambahlah fi ihsani kebaikannya. Wa in kana musian fatajawaz anhu. Dan jika ternyata mayit itu punya dosa berbuat jelek, fatajawaz maka maafkanlah, bebaskanlah anhu kejelekannya. Walaqihi temukan kepada si mayit birahmatika lantaran rahmat belas kasihmu, temukan ridhoka ridhomu. Waqihi jagalah si mayit fitnatal qabri dari fitnahnya kubur, wa adzabahu dan azab kubur. Wafsah jembarkan ya Allah, lapangkan lahu untuk si mayit fi qabrihi kuburnya, wajafi dan penggangkan al-ardo tanah, ancam baihi dari kedua lambung mayit. Tanah di bawah itu kalau bisa jangan menghimpit mayit, tapi menggang, longgarkan tanah dari lambungnya mayit. Walaqihi pertemukan kepada mayit birahmatika lantaran rahmat belas kasihmu, dipertemukan apa? Al-amna min adzabik, aman terhindar dari azabmu, hatta taba'atsahu hingga engkau ya Allah membangkitkan mayit di hari kiamat, maksudnya aminan dalam keadaan aman, ila jannatika menuju surgamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Hadhil ad'iyatu, doa-doa salat mayit ini, iltaqataha memungutnya, dipungut, dididik, kececeran dipungut. Doa-doa itu siapa yang memungut? As-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, min majmu'il akhbar, dari kumpulan berbagai hadis. Wa rubbama dzakaraha bil makna, dan terkadang Imam Syafi'i menyebut doa-doa itu hanya dengan maknanya, tidak persis disebut lafadznya. Wastahsanaha, dan menilai baik doa-doa kumpulan Imam Syafi'i itu siapa ashabu, para murid-muridnya. Wa asahhu hadisin fil bab, hadis yang paling sahih tentang bab mendoakan mayit ini, adalah hadis rawahu yang telah meriwayatkannya Muslimun, Imam Muslim, an Auf ibni Malik radhiyallahu anhu. Qala mengucap si Auf, shalla mensolati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin, mensolati janazah. Sami'tuhu yaqul, aku dengar Nabi mengucap begini, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni mayit, belas kasihanilah mayit, selamatkan mayit dan maafkan mayit. Wa akrim nuzulahu, muliakan hidangan untuk mayit di surga itu. Wa wassi', ada tasdid, wa wassi' madkhalahu, jembarkan kuburnya mayit. Wa ghsilhu bil ma'i wa thaljin, bima'in wa thaljin wa baradin, sucikan mayit dengan air, dengan salju, dengan air embun. Wa naqqihi, bersihkan mayit ya Allah, minal khataya, dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqas thawbul abyadu,
sebagaimana baju putih dibersihkan minad danasi dari kotoran. Wa abdilhu, gantilah si mayit ini daron rumah khairan min darih, yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlih, dan gantilah dia keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujih, dan suami atau istri yang lebih baik dari istrinya. Waqihi, jagalah si mayit fitnatal qabri, dari fitnahnya kubur. Wa adzaban nar, jaga pula dia dari azab neraka. Begitu lengkap dan baik Nabi mendoakan si mayit ini. Sampai-sampai Auf yang ikut makmum, ngene iki mayit aku ngono dah. Zaman masa ono krungu kiaimu nyolati koncomu dungane wapi. Aku pengen besok disolati mbah yaiku. Ora ono sing akeh aku pengen nyolati mbah yaiku. Nek sampean ngucapi aku pengen nyolati mbah yaiku, berarti mau dungane mbah yaimu mati dhisik. Antene santri kurang ajar. Qala Auf, mengucaplah si Auf, fatamannaitu, aku berangan-angan, an lau kuntu anal mayyit, andai akulah mayitnya. Jan cawah Nabi lek ndongakne cek lengkap. Sampai aku angan-angan ngelamun, andai mayitnya sayang ngono. Wah, sip. Li du'ain Nabi, karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal mayit, atas si mayit itu. Afi maknanya ighfir lahu warhamhu wa'afi. Khallishu, selamatkan mayit, mimma, dari segala hal, yukrohu, yang tidak diinginkan. Wama, dan hadis, rawa yang telah meriwayatkan hadis itu, sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An itu huruf jar, Abi dijerkan dengan an, majrur, jari ditandai ya, karena termasuk asmaul khamsah. Abun akhun hamun wafu badu jaro kulun mudhafan mufradan mukabbaro. Abi mudhaf, Hurairata mudhaf ilaih jar maneh, tapi jari ditandai fathah, boleh gak ditanwin, ghairu munsharif, enggak ditanwin, polai alam nama yang diakhiri dengan tak taknis, ya kan? Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu marang Abi Hurairah. Qala, mengucap si Abi Hurairah, kana wus ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin, apabila Nabi mensolati janazah, qala, Nabi mengucap begini, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang sudah mati di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina, ampuni pula orang yang hadir dalam acara sholat janazah itu, wa ghaibina, dan orang yang abstain, yang tidak hadir. Wa saghirina wa kabirina, ampuni pula orang yang masih kecil di antara kami dan orang yang sudah tua.
tua. Wa zakarina wa unsana, ampunilah orang laki-laki di antara kami dan orang perempuan. Allahumma ya Allah, man siapapun ahyaitahu kau hidupkan dia minna di antara kami, fa'ahyihi, maka hidupkan dia itu ya Allah alal Islam, hidup atas agama Islam. Muka-muka Eropa podo akeh masuk Islam ya. Amerika, Itali, Jerman, Spanyol, Inggris, Prancis, muka-muka akeh sing mlebu Islam. Siapa tahu bihaqillah, tapi syafaati Nabi, nanti Roma akan menjadi pusat Islam di Eropa. Ya, muka-muka ya lah. Nalek Benediktus mlebu Islam. Waman dan barang siapapun ya Allah, tawaffaitahu kau wafatkan dia itu, minna di antara kami, fatawaffahu, maka wafatkan dia ya Allah, alal iman, wafatkan atas iman. Wa yaqulu fir rabi'ah, hendaknya orang mengucap setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan kau halangi dari kami ini ajrahu, pahalanya mayit. Apa? Kita minta supaya doa kita nyampe ke mayit, jangan dihalangi. Nah, semestinya kalau orang itu nyolati mayit doanya kayak begini, sangat tidak elok kalau orang itu punya keyakinan doa orang hidup kepada mayit enggak nyampe. Kalau orang meyakini seperti itu, doanya enggak nyampe, tapi dalam sholat mayit dia mengucap, ya Allah jangan kau halangi pahala untuk si mayit. Ini repot, keyakinannya yakin enggak nyampe, tapi lambene ngucap, jangan kau halangi pahala supaya nyampe ke mayit. Niki sing dituruti lambene apa? Ngerti ya? Makanya kalau di NU yakin nyampe. Jangan kau halangi kami ajrahu, pahala mayit, wala taftinna ba'dahu, jangan kau fitnah kami setelah matinya mayit ini. Ini menginspirasi Muslim Jawa, mungkin juga yang lain. Doa setelah takbir keempat, jangan kau fitnah kami, jangan kau beri musibah kami pasca wafatnya mayit. Itu sering kali kejadian, maaf, naudzubillah min dzalik, pondok atau yayasan lembaga besar. Setelah sesepuhnya situ, ini gegeran rebutan jadi fitnah. Orang kaya raya situ, anaknya gegeran rebutan warisan. Ono wong duwe bojo papat ayu sik nom-nom mati. Akhirnya bojo papat digawe rebutan wong akeh geger. Itu fitnah, musibah. Sementara sedekah itu juga berfungsi gawe tolak bala. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah gawe tolak bala. Paham ya? Nah, kebiasaan kita kalau ada orang mati karena doa seperti itu mengindikasikan akan ada huru-hara kan? Akan ada fitnah, maka ada ikhtiar untuk menolak bala itu. Caranya dengan bersedekah. Nah, karena sedekah itu di samping niat ganjaran untuk mayit, juga niat untuk tolak bala, ben selamat. Makanya lalu orang menyebutnya sedekah itu sedekah ben selamat. Selamatan. Ojo diarani syukuran. Oh iki syukuran bapakku mati, ojo ngono. Ngawur ae. Senajan dari satu sisi kadang sedekah itu untuk niat syukuran. Tapi kali ini jangan diniatkan untuk
syukuran. Niat kayak tolak balak ben selamat. Makanya terus neng Jawa diarani selamatan. Ngerti ya? Sik to sing ikhlas ta. Ngono era ikhlas. Just moment. Okay? Maybe 4 minutes. Basa Madura iki. Waghfir lana walahu. Ampuni kami ya Allah dan ampuni pula si mayit. Rawa meriwayatkan hadis ini Abu Dawud bilafzi tapi dengan lafaz wala tudillana ba'dah. Jangan sesatkan kami setelah wafatnya si mayit. Mungkin ini lebih pas kalau mayitnya orang alim, dia wafat, lah siapa yang bimbing kita? Wala tudillana ba'dah. Jangan sesatkan kami pasca wafatnya si kiai ini. Kalau mayitnya orang kaya raya, nah, itu tadi wala taftinna. Jangan kau fitnah kami setelah wafatnya itu. Ini ya, mayitnya Pak Lurah, wala taftinna. Karena Pak Lurah mati geger masyarakatnya. Pak Lurah wali kota, apa sing mati wali kota, masyarakatnya geger. Pakai kalimat wala taftinna. Kalau yang seto ulama gede wala tudillana. Kalau yang seto ulama gede bojone ayu. Ngawur ae men. Murid kok mikir punya ini nek sapa yo ngene. Muni jawabe yo ono tabarukan iki. Wa yusallimu ba'dar rabi'ah, dan hendaknya mengucap salam setelah takbir yang keempat. Rawatalah meriwayatkan Al-Baihaqiyyu bi isnadin jayyid an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, mengucap si Abdullah, kana adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu taslim alal janazah, melakukan ucapan salam atas salat mayit mithlat taslim fis salat, seperti salamnya Nabi ketika salat. Wa yudfanu fi lahdin al-Fatihah.